Selamat pagi anak-anak Pak Guru di kelas 10. Pak Guru berharap kabar kalian senantiasa selalu baik bersama keluarga. Dan Pak Guru juga berharap semangat kalian dalam belajar tetap tinggi. Hari ini kita akan masih lanjutkan unit kita tentang usaha, energi, dan daya. Namun sebelum kita masuk dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan seperti biasa anak-anak Pak Guru mengerjakan tugas awal ini. Tugasnya adalah apa perbedaan energi potensial dan energi kinetik. Kenapa Guru kasih tugasnya seperti ini? Ini sebenarnya review. Pak Guru ingat waktu itu kalau tidak salah Andrea ya yang membuat presentasi tentang energi potensial dan energi kinetik. Jadi silakan kalian ingat kembali, kalian boleh buka buku kalian sambil kalian jeda video ini, bisa kalian kerjakan atau ingat dalam waktu 5 menit. Apa itu energi potensial dan energi kinetik beserta dengan formulanya. Oke, Pak Guru berharap kalian sudah selesai mengerjakannya. Dan sekarang kita akan lanjut pada tujuan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah selesai dengan usaha ya. Kalau Pak Guru masih ingat video Pak Guru tentang usaha, berarti kalau sudah selesai dengan usaha, berarti kita hari ini akan lanjut tentang energi. Dan minggu depan kalau Tuhan masih berikan kesempatan, maka kita akan lanjut di pembahasan mengenai daya. Ini sebenarnya kita akan lebih fokus untuk hukum kekekalan energi. Nah, untuk memahami hukum kekekalan energi, pertama-tama Pak Guru masih harus ingat mengenai materi energi potensial dan energi kinetik. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi beserta dengan beberapa contoh soalnya. Kalau ada dalam pembahasan Pak Guru nanti yang Pak Guru sudah pernah dengar sebelumnya, maka Pak Guru berharap itu menjadi review. Oke, minggu lalu sudah selesai dengan usaha, minggu ini kita akan lanjut dengan hukum kekekalan energi. Oke, baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mengatur bahwa energi mekanik pada sistem harus selalu sama. Itu berarti energi mekanik sebelum dan sesudah harus sama. Nah, ini maksudnya adalah apabila pada satu sistem hanya berlaku gaya gravitasi, maka energi mekanik pada setiap titik harus selalu sama. Itu maksudnya sama atau formulanya seperti ini. Energi mekanik satu atau energi mekanik sebelum dan energi mekanik yang kedua itu energi mekanik sesudah itu sama. Itu seperti apa? Kita akan lihat pembahasan berarti mengenai energi mekanik dulu. Berarti untuk bisa memahami hukum kekekalan energi ini, berarti pertama-tama kita harus kembali mereview tentang energi mekanik. Oke, kita lanjut. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik, atau formulanya energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi kita sudah mengerti ya. Oh, berarti kalau dikatakan hukum kekekalan energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik akhir, itu berarti energi potensial ditambah energi kinetik di awal harus sama dengan jumlah energi potensial di akhir ditambah dengan energi kinetik di akhir. Nah, mari kita bahas satu-satu. Energi potensial seperti apa? Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya. Jadi itu energi potensial ya. Jadi kalau bertanya-tanya apa lagi itu energi potensial? Nah, tadi di tugas awal Pak Guru sudah minta anak-anak Pak Guru sebenarnya untuk cari itu, ini tujuannya. Jadi energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggian. Sekali lagi, karena ketinggiannya. Seperti itu ya. Itu konsep dari energi potensial. Nah, dengan persamaannya atau rumusnya itu F atau energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggiannya, dengan EP yaitu energi potensial satuannya joule, M yaitu massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya itu meter per second pangkat 2, dan H yaitu ketinggian benda dengan satuannya meter. Oke, berarti energi potensial sudah. Mari kita lanjut untuk membahas mengenai
energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau energi potensial karena ketinggiannya, kalau energi kinetik oleh karena geraknya. Nah, itu dia perbedaannya ternyata. Oke, mari kita lihat formulanya. EK sama dengan 1/2 massa dikali V kuadrat. Dengan EK yaitu energi kinetik, satuannya joule, M massa benda, satunya kilogram, dan V kecepatan, satunya itu meter per second. Tapi untuk formula ini nanti kecepatannya nanti dipangkat 2. Jadi jangan lupa ya anak guru, kecepatannya ini nanti dipangkat. Oke, sekarang kita lanjut hubungan antara energi mekanik dan hukum kekekalan energi. Oke, nah kita sudah tahu di awal tadi bahwa energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jangan lupa. Kemudian lanjut, berarti energi mekanik sama saja dengan tadi ya, energi potensial formulanya yaitu massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggiannya ditambah dengan energi kinetik yaitu 1/2 massa dikali V pangkat 2. Atau kalau dibilang hukum kekekalan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, berarti kita tinggal substitusi. Berarti persamaannya akan berubah menjadi M kali G kali H ditambah 1/2 MV. Maksudnya ini adalah energi potensial awal, ini energi kinetik awal, sama dengan energi potensial akhir ditambah dengan energi kinetik akhir. Nah gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya memahami mengenai hukum kekekalan energi mekanik, di sini Pak Guru ada ada animasi. Anggaplah ini buah jeruk ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Berarti kalau sesuai dengan teorinya, energi yang dimiliki buah pada ketinggian ini, pada ketinggian itu adalah energi potensial ya, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya ya. Ketika dia pada posisi ini, berarti energi yang dimiliki oleh buah ini adalah energi potensial. Lalu bagaimana buah ini dapat memperoleh energi kinetik? Nah, agar buah ini memperoleh energi kinetik, maka otomatis buah ini harus bergerak. Nah, bagaimana? Nah, contoh seperti ini ya. Kemudian setelah beberapa waktu buahnya jatuh. Ini sudah matang berarti. Kayak buahnya jatuh. Nah, ketika buahnya jatuh bergerak dari titik awalnya. Nah, contoh ini sumbu X, sumbu Y ya. Nah, ketika buah ini bergerak jatuh. Kita bergerak jatuh dari atas seperti ini, dari posisi awal. Jadi anggaplah posisi awalnya di sini tadi ya. Nah, ketika buah ini jatuh bergerak ke posisi ini, lalu di sini, maka sesuai dengan teorinya, maka benda ini atau buah ini memiliki energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Seperti itu ya. Ketika buah tadi masih berada di atas pohonnya belum jatuh, maka yang dimiliki adalah energi potensial. Tetapi kemudian ketika buah ini jatuh dan dia bergerak ke tanah, dia memiliki energi kinetik. Nah, kalau sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka dia mengatakan bahwa energi mekanik pada setiap titik ini, baik ketika buah ini belum jatuh, kemudian ketika dia mengarah pada titik ini, kemudian pada titik mungkin nanti sampai di sini, hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi mekanik pada setiap titik ini adalah sama. Itu yang dikatakan oleh hukum kekekalan energi. Itu seperti apa? Kita akan lihat formulanya. Karena kalau kita lihat energi mekanik awal itu kan berarti energi potensial awal ditambah dengan energi kinetik awal, atau sama dengan M dikali G kali H awal ditambah dengan, nah ini apabila kan tadi kan energi mekanik awalnya itu adalah ketika benda pada posisi semula ya. Nah, itu ketika benda itu belum bergerak, maka energi kinetiknya adalah 0, nilainya adalah 0. Seperti itu ya, kan benda belum bergerak. Energi yang ada adalah energi potensial, yaitu persamaannya adalah M dikali G kali H ditambah dengan
nilai energi kinetiknya 0, sama dengan 0 karena benda belum bergerak. Oke, lanjut. Atau sama dengan M dikali G kali A. Nah, bagaimana mungkin kalau kita lihat persamaan dari energi kinetik ya, 1/2 M dikali V kuadrat, bagaimana mungkin itu bisa menjadi M dikali G dikali H? Karena kan dikatakan bahwa energi mekanika awal harus sama dengan energi mekanika akhir. Berarti energi mekanika akhir nanti harusnya persamaannya juga adalah M dikali G dikali H. Itu bagaimana bisa seperti itu? Mari kita lihat penurunan rumusnya. Energi mekanik B, atau ini energi mekanik ketika benda sudah bergerak ya. Berarti yang dimiliki benda ketika bergerak adalah harusnya energi kinetiknya. Berarti harusnya energi potensialnya sama dengan 0 atau sama dengan, nah ini ya, 0. Energi potensialnya sama dengan 0 atau sama dengan 1/2 MV kuadrat, atau energi mekanik akhirnya itu sama dengan 1/2 M. Oh ya, ini kalau anak Pak Guru ini V pangkat 2 kita akan rubah ya. Kalau anak Pak Guru ingat bagaimana cara mencari kecepatan pada gerak jatuh bebas, yaitu V sama dengan akar 2 V ya, V sama dengan akar 2GH, atau kita bisa langsung masukkan V kuadratnya berubah menjadi 2GH, maka bisa kita langsung substitusi. Ini persamaan dari gerak jatuh bebas. Ini kan posisi benda ya, ketika dia jatuh dari ketinggian tertentu menuju bumi, maka cara menghitung kecepatannya itu V sama dengan ini, 2 dikali G dikali H. Oke, lanjut. Berarti kita substitusi ya, berarti V kuadrat diganti dengan 2GH. Dari persamaan awal itu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H, atau V kuadrat. Ini V kuadrat langsung masukkan sini, yaitu 2 dikali G dikali H, atau sama dengan M energi mekanik akhirnya sama dengan 1/2 M dikali 2 dikali G dikali H, atau sama dengan energi mekanik akhirnya itu, ini mati berarti ya, ini mati, nah sisa adalah M G dengan H. Nah, ini persamaan akhirnya. Berarti kalau kita lihat, berarti ternyata energi mekanik awal pada suatu benda sesuai dengan hukum kekalahan energi itu akan sama dengan energi mekanik awalnya ya, akan sama dengan energi mekanik akhir. Nah, berarti terbukti ya hukum kekekalan energi itu seperti apa. Nah, ini energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Dari persamaan ini M dikali G dikali H di awal sama dengan M dikali G dikali H di akhir. Oke, berarti sudah terbukti ya hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi mekanik pada setiap titik itu akan sama, baik itu ketika buah itu masih berada pada posisi semula, ketika dia bergerak jatuh sampai ke tanah energi mekaniknya akan tetap sama apabila yang bekerja pada benda tersebut hanya gaya gravitasi. Oke, baik, berarti kita akan lanjut. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Di sini Pak Guru akan menyiapkan 3 contoh soal. Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru dapat simak dengan baik dan tidak di skip-skip, karena habis ini di akhir video nanti Pak Guru akan mengirimkan contoh soal, latihan soal dalam bentuk Word yang Pak Guru akan kirim di Edmodo kelas kita, Edmodo kelas fisika. Pak Guru berharap kalian bisa mengerjakannya. Untuk bisa mengerjakan tugas tersebut, maka Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru dapat menyimak video contoh soal ini dengan baik. Oke, dikatakan bahwa hitunglah energi yang dibutuhkan untuk mengangkat beban 8 kg setinggi 2 meter. Wah, ini soal pertama ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Nah, pertama yang diketahui di sini berarti masanya, yaitu masanya 8 kg, kemudian tingginya itu 2 meter. Gravitasinya juga 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanyakan adalah energi potensialnya, karena kalau dari yang diketahui dari soal itu masanya, ketinggiannya, kemudian gravitasinya, maka otomatis yang sebenarnya ditanyakan di sini adalah energi potensialnya. Oke, itu sama dengan, kita langsung masukkan energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Atau energi potensial kita substitusi nilai-nilainya menjadi 8 kg dikali 10 meter sekon pangkat 2 dikali 2 meter. Hasilnya adalah 160 Joule. Oke, nih, jadi soal pertama selesai ya. Pastikan anak Pak Guru ketika mengerjakan soal seperti ini adalah tuliskan dulu apa yang diketahui, supaya nanti ketika ditanyakan kalian tahu mana yang kalian akan cari tahu.
Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Suatu helm memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika helm tersebut, ini Pak Guru tulis helm sih, ini salah berarti. Ini jika helm tersebut memiliki energi potensial sebesar 120 joule di atas lemari, berapakah ketinggian lemari tersebut? Wah, berarti ini soalnya formulanya nanti harus diturunkan ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah tingginya. Oke, pertama-tama berarti kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama yaitu massanya 3 kg, energi potensialnya 120 joule, gravitasinya itu 10 meter second pangkat 2. Yang ditanyakan adalah ketinggian. Oke, selanjutnya berarti kita masukkan dulu rumusnya, itu P sama dengan M dikali G dikali H, atau H-nya sama dengan, berarti kita balik ya, H-nya berarti sama dengan EP dibagi dengan gravitasi dikali dengan massa, atau sama dengan kalau kita substitusi nilainya 120 joule per 10 meter per second pangkat 2 dikali 3 kg, atau sama dengan 120 joule per 30 meter second kuadrat dikali kilogram, atau sama dengan hasilnya adalah 4 meter ya. Jadi anak-anak Pak Guru jangan lupa untuk satuannya juga harus dituliskan seperti itu, atau H sama dengan 4 meter, tingginya sama dengan 4 meter. Itu soal nomor 2. Soal nomor 3, wah cepat banget. Ini berarti transisinya terlalu cepat. Oke. Sebuah bola bermassa 2 kg bergerak jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan bola pada saat ketinggiannya 5 meter di atas permukaan tanah adalah, nah pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Berarti yang diketahui adalah massa benda yaitu 2 kg. Kemudian dia jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, di sini ada 2 ketinggian, berarti kita akan menggunakan hukum kekekalan energi ya. Karena di sini ketinggiannya berarti ketinggian awal dengan ketinggian akhir. Berarti formula yang paling tepat untuk mencari kecepatannya itu menggunakan rumus hukum kekekalan energi. Berarti H1-nya yaitu 20. Ini ketinggian mula-mula, kemudian ketinggian akhir yaitu 5 meter. Yang ditanyakan ini setelah 5 meter, ketinggiannya 5 meter, maka berapa kecepatannya? Gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatannya. Oke, berarti kita langsung masukkan rumusnya. Energi mekanika awal sama dengan energi mekanik akhir. Atau kita turunkan lagi, energi mekanika awal itu sama dengan energi potensial awal ditambah dengan energi kinetik awal, atau sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Atau kita turunkan lagi rumusnya. Ini Pak Guru turunkan seperti ini supaya anak Pak Guru lebih dengan harapan anak Pak Guru lebih mengerti lagi ya, lebih memahami lagi. Berarti itu sama dengan M dikali G dikali H1 atau ketinggian awal ditambah dengan 1/2 dikali dengan M V, ini V kecepatan awal ya, tapi dalam soal ini kecepatan awalnya tidak diketahui, otomatis V awalnya ini sama dengan 0 atau sama dengan M dikali G dikali H2, atau ini adalah ketinggian akhir atau ketinggian ketinggian akhirnya ya, ditambah dengan 1/2 MV kuadrat. Ini yang akan dicari ya, kecepatan setelah 5 meter, berarti kecepatan akhirnya. Ini yang akan kita cari hari ini. Oke, berarti kita langsung masukkan saja nilai-nilainya. Berarti Mg H1 ya ini sama dengan ini ya. Kita masukkan saja nilainya, berarti 2 kg dikali 10 meter second pangkat 2. Jangan lupa untuk selalu menuliskan satuannya. Dikali dengan 20 meter, ini ketinggian awal, ditambah dengan 1/2 dikali 2 kg. Ini massa bendanya dikali 0. Otomatis berarti di sini nanti karena dikali 0, kecepatan awalnya kan 0 ya. Tidak diketahui juga dalam soal. Berarti ini sama dengan 0, berarti nanti otomatis ini akan nilainya 0 gitu. Nah, itu sama dengan 2 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikali 5 meter. Ini adalah ketinggian yang terakhir atau ketinggian yang kedua. Ditambah dengan 1/2 dikali 2 kg dikali V kuadrat. Nah, V ini yang akan kita cari. Oke, kita turunkan lagi.
berarti ini mati ya. Ini kan satuannya sama, berarti Pak Guru bisa coret ya, dan satuannya sama. Ini kilogram jadi hilang, ini kilogram, karena satuannya sama kita hilangkan. Karena ini kan satuannya, maksudnya di sini kan sama, ada kilogram, di sini juga ada kilogram dengan kilogram. Jadi kita turunkan, sisanya adalah 400 meter kuadrat per second kuadrat ditambah 0, itu kan nilainya berarti 0 ya tadi, atau sama dengan 100, ini 2 kali 10 kali 5 berarti 100 meter kuadrat per second kuadrat ditambah dengan V yang kita akan cari. Oke, berarti kita turunkan lagi menjadi, berarti 400 meter kuadrat per second kuadrat dikurang dengan 100 ini ya, meter kuadrat per second kuadrat, itu V ya, atau itu sama dengan 300 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan V pangkat 2. Nah, anak-anak Pak Guru jangan lupa satuan dari kecepatan itu adalah meter per second. Nah, ini kan satuannya masih meter kuadrat dengan second kuadrat. Itu bagaimana supaya dihilangkan? Maka kita buat seperti ini, berarti 300 kita akarkan ya, kuadratnya ini kita hilangkan juga, berarti otomatis 300 ini kita buat menjadi akar gitu. Nah, setelah itu berarti akar 300 meter pangkat 2 per second pangkat 2, atau sama dengan akar 100 dikali dengan 300 toh. Satuannya juga kita akarkan, untuk variabel M dengan di sini kita juga akarkan ya. Satuannya kita akarkan, berarti meter juga pangkat 2 per second pangkat 2 sampai P. Intinya nanti satuan akhirnya adalah meter per second pangkat 2. Itu seperti apa? Ini langkah-langkahnya, berarti akar 100 dikali dengan akar 3. Satuannya juga kita akarkan, berarti meter pangkat 2 per second pangkat 2. Nah, itu berarti ini mati ya, 2 dengan akarnya berarti mati, sisa M 2 ini ya. Ini berarti mati dengan akarnya, 2 ini juga mati dengan akarnya, berarti sisa meter per second. V nya berarti kecepatannya sama dengan 10 akar 3 meter per second. Ini berarti jawaban akhirnya. Oke, gitu. Oke, ini 3 contoh soal saja yang Pak Guru akan bagikan hari ini. Kalau anak-anak Pak Guru ada pertanyaan, bisa videonya diulang-ulang kembali, atau kalau belum mengerti juga, berarti silakan anak-anak Pak Guru hubungi Pak Guru nanti di grup, atau ya nanti hubungi Pak Guru di grup saja. Nanti Pak Guru akan mencoba untuk memberikan penjelasan lebih detail lagi apabila dari video ini belum cukup untuk memberi penjelasan. Oke. Itu saja yang Pak Guru mau bagikan hari ini. Ini video tentang hukum kekekalan energi mekanik. Pak Guru berharap video ini dapat menolong anak-anak Pak Guru untuk lebih mengerti lagi apa itu hukum kekekalan energi mekanik, dan semoga berguna dalam kehidupan anak-anak Pak Guru juga. Oke, sekian dan terima kasih video Pak Guru hari ini sekian sampai di sini. Semoga anak-anak Pak Guru dan keluarga selalu dalam keadaan sehat selalu, dan jangan lupa untuk tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih.